Hai Sobat Mania, masih bersama saya Kang Review gitu ya. Ini adalah konten pertama di tahun 2022 dan hari ini kita akan bahas buku Jack Welch dan Susie Welch yang judulnya The Real Life MBA. Menurut Kang Review buku ini bagus banget gitu ya, dan nanti di akhir Kang Review akan ngasih tahu 5 hal yang sebaiknya karena menurut Jack Welch ini esensial yang sebaiknya dilakukan oleh para leaders. Sobat Mania yang belum subscribe, silahkan subscribe dan saksikan terus video ini sampai habis. Sobat Mania, hari ini kita akan review buku yang ditulis oleh Jack Welch dan istrinya Susie Welch. Bukunya adalah The Real Life MBA. Ya, kita tahu bahwasannya Jack Welch itu adalah American businessman atau pengusaha di Amerika yang sebenarnya dia adalah CEO paling sukses di dunia. Jadi dia former atau mantan CEO-nya General Electric yang membawa General Electric sampai hari ini benar-benar dikenal oleh dunia. Sebenarnya juga kalau dilihat ya, kenapa Susie Welch ini dituliskan juga di nama Jack Welch, karena istrinya itu adalah seorang jurnalis. Dan beberapa artikel yang Kang Review baca yang membuat buku ini enak dibaca itu karena tulisannya Susie Welch. Jadi pengalaman Jack Welch kemudian dituliskan oleh Susie Welch. Sobat Mania, mungkin Sobat Mania bingung gitu ya, apa sih maksudnya The Real Life MBA? Yang harus kita ketahui adalah MBA itu Master Business of Administration, atau kalau di kita biasanya dinamakan kuliah strata 2 atau ya kuliah S2 lah ya. Nah, kita tahu bahwasannya kuliah S2 itu, kalau yang Sobat Mania sudah kuliah S2 atau sudah mengambil doktoral, itu adalah kuliah-kuliah di mana ilmu-ilmu terapan dipelajari. Artinya apa? Artinya kita banyak membahas tentang study case, use case, kemudian business case. Contoh misalnya kita ngebahas tentang low cost carrier seperti misalnya Air Asia gitu ya, dan penerbangan lokal lainnya. Di S2 juga kita belajar bagaimana memimpin sebuah perusahaan atau bagaimana sebagai seorang leaders di perusahaan. Di S2 juga atau di MBA juga kita diajari bagaimana membuat startup dan lain sebagainya. Jadi Sobat Mania, singkatnya adalah Jack Welch menuliskan buku ini. You don't have to MBA to read this book. Kalian jangan khawatir, tidak harus menjadi seorang S2 atau tamat dari strata 2 untuk membaca buku ini. Justru menurut Jack Welch di bukunya gitu ya, dia membuat buku ini supaya kita tahu the real life MBA-nya itu bagaimana gitu ya. Use case, business case, atau apapun yang menjadi permasalahan gitu ya, kita sebagai para leaders itu ada di buku ini. Minimal gambaran besar ketika Jack Welch ya memimpin General Electric itu diceritakannya di buku ini. Singkatnya Sobat Mania, buku ini menceritakan the real life MBA, atau kalau Kang Review menyebutnya MBA jalanan, karena tidak harus belajar dan mendapatkan sertifikat MBA untuk membaca buku ini gitu ya. Ini cerita tentang pengalamannya Jack Welch. Makanya di bawah kalau Kang Review boleh bacakan ke Sobat Mania, The No Nonsense Guide to Winning the Game, Building a Team and Growing Your Career. Jadi ya diharapkan oleh Jack Welch ketika membaca buku ini kita jadi paham sebagai leaders, apakah kita manager, apakah kita general manager atau GM, apakah kita seorang vice president. Diharapkan setelah membaca buku ini kita jadi tahu bagaimana menghadapi berbagai permasalahan-permasalahan yang ada di perusahaan atau di organisasi tempat kita bekerja. Sobat Mania, sebenarnya buku ini dibagi di 3 chapter, yaitu part pertama it is about the game, part kedua it is about a team. Ya, kalau yang pertama tentang game atau permainannya bagaimana di dalam sebuah organisasi, internally dan externally. Di part yang kedua itu tentang tim.
Dan di part yang ketiga atau di bagian yang ketiga, it is about you. Nah, singkatnya Sobuk Mania yang kita bahas hari ini tidak semuanya, karena memang menurut saya dari 3 hal ini menarik semua gitu. Tapi saya akan ambil satu bagian atau satu chapter yang ada di It is about team. Ya, jadi di It is about team itu ada 3 chapter. Yang pertama adalah Leadership 2.0, yang kedua adalah Building a Wow Team, dan yang ketiga adalah Geniuses, Trumps, and Tips. Nah, jangan khawatir Sobat Mania, nanti kita akan bahas lagi ya satu persatu, tapi hari ini kita akan bahas tentang Leadership 2.0. Bagaimana sih Leadership 2.0 menurut Jack Welch? Dan bagaimana terapannya yang dibilang Jack Welch, the real life MBA itu untuk bagian Leadership 2.0. Jangan kemana-mana, tetap saksikan video ini sampai habis. Sobat Mania, kalau bicara Leadership 2.0 atau Leadership 2.0, menurut Jack Welch, itu currency-nya ada 2 saja, yaitu truth and trust. Kebenaran dan kepercayaan, ya. Diharapkan para leaders itu kalau bicaranya truth, harus berani mengatakan apa adanya. Harus berani bilang yang benar yang mana, yang salah yang mana. Itu esensi dari seorang leaders di bagian truth. Yang kedua, para leaders itu dibilang sama Jack Welch harus dipercaya oleh timnya gitu. Nah, ada kalimat Jack Welch yang menarik ya, yang dia bilang adalah you never get truth without trust. Sebelum kita bicara truth, kita harus dipercaya dulu atau di-trust dulu oleh atasan, oleh bawahan kita, dan oleh lingkungan kita. Ada satu lagi kalimatnya yang kata Jack Welch adalah kuncinya, itu adalah care like crazy about your people and their work. Jadi untuk mendapatkan truth dan trust itu kita harus benar-benar care dengan orang-orangnya kita atau timnya kita, dengan pekerjaannya mereka juga. Sebenarnya Sobat Mania ya, kalau baca buku Jack Welch dan Susie Welch di The Real Life MBA ini sama-sama kayak bukunya Winning gitu ya. Seorang leaders itu harus dipercaya, kemudian harus berani ngomong apa adanya, dan ada satu istilah yang disebut Jack Welch itu candor atau sifat keterbukaan. Nah, ini yang akan membangun truth dan trust kita sebagai seorang leaders. Oke Sobat Mania, seperti yang saya bilang di pembuka, bahwasannya ada 5 hal yang menurut Jack Welch itu sangat esensial untuk dilakukan para leaders. Saya sudah meresume 5 hal itu ya Sobat Mania. Saya akan bacakan satu persatu dan saya akan coba jelaskan. Nah, yang pertama menurut Jack Welch itu adalah getting in everyone's skin. Ini maksudnya adalah kita sebagai leaders harus punya keinginan yang kuat. Ya, kita harus punya keinginan yang kuat memahami semua orang yang ada di timnya kita. Ya memang sebenarnya menurut Kang Review ini investasinya sangat mahal, karena ini investasinya adalah waktu. Ya, kalau misalnya Sobuk Mania itu punya 10 orang di tim gitu ya, itu 10 orangnya berbeda-beda. Apa yang membuat mereka bekerja, apa yang membuat mereka tidak semangat bekerja, what motivates them, apa yang membuat mereka termotivasi, itu berbeda-beda. Jadi memang seperti saran Jack Welch itu adalah getting in everyone's skin. Kita harus paham 10 orang tim kita misalnya tadi itu maunya apa, kemudian apa yang memotivasi mereka, sehingga kita bisa memotivasi semuanya. Yang kedua, menurut Jack Welch, 5 hal yang sangat esensial untuk dilakukan para leaders itu adalah serving as CMO. CMO ini maksudnya Chief Meaning Officer, jadi bukan Chief Marketing Officer. Nah, ini menurut Jack Welch itu bahwasannya kewajiban seorang leaders atau aktivitas yang esensial dilakukan oleh seorang leaders adalah harus tahu bagaimana mengisi dan harus tahu bagaimana membuat tim kita paham meaning dan purpose. Ya, kita bicara meaning dan purpose itu kadang ya kita para leader sendiri kadang masih gamang meaning dan purpose-nya itu apa. Tapi intinya adalah meaning dan purpose itu ketika bekerja kita itu untuk apa sih? Kita bekerja untuk siapa sih?
Apa sih kebanggaan kita ketika kita sebagai seorang leaders, misalnya sebagai seorang leaders di sales gitu ya, kita bisa membantu market atau pasar atau pelanggan untuk mendapatkan produk kita. Itu ya rasanya puas banget ya. Atau mungkin ada yang punya purpose gitu ya, saya punya tujuan di perusahaan ini, saya harus memberikan impact secara internal atau eksternal. Impact internal misalnya dia dikenal di satu bagian. Impact eksternal misalnya dia bisa membantu pelanggan-pelanggan dia yang ada di wilayahnya dia gitu. Nah, artinya kita harus paham meaning dan purpose, ya bagaimana kita bekerja keras, bagaimana kita bekerja cerdas, dan bagaimana kita bekerja ikhlas sehingga semua tim kita itu punya meaning dan purpose. Itu kenapa Jack Welch bilang serving as CMO. CMO lah ya, Chief Meaning Officer, bukan Chief Marketing Officer. Hal penting yang dilakukan oleh seorang leaders yang ketiga adalah removing blockades. Ya, sebagai pemimpin yang harus kita lakukan adalah menghilangkan hambatan. Atau bahasa sederhananya yang seperti yang dijelaskan di poin pertama tadi gitu ya. Poin pertama itu getting in everyone's skin gitu. Jadi karena kita tahu behaviornya tim kita tahu bagaimana tim kita, ada yang introvert, ada yang ekstrovert gitu. Nah, kita bisa membantu mereka menghilangkan blok-blok yang ada di mereka. Ada satu orang gitu misalnya di tim kita yang cerdas banget, tapi dia itu introvert, tidak bisa ngomong ke bagian A dan ke bagian B gitu. Tapi kita tahu bahwasanya dia cerdas gitu. Nah, itu bagian kita untuk menjembataninya. Nah, kira-kira itulah yang dimaksud oleh Jack Welch removing blockades. Poin yang keempat adalah demonstrating the generosity gene. Ya, sederhananya menurut Jack Welch adalah kita para leaders itu jangan lupa mengapresiasi. Kita para leaders itu jangan lupa memberikan lebih ketika salah satu atau semua tim kita mencapai target. Misalnya bisa reward ya, semisalnya bilang makasih gitu ya, misalnya reward mengintroduce hal-hal yang bagus di tim kita ke orang lain gitu ya, atau ke atasannya kita gitu, sehingga ini anak direcognize sama atasan dan atasannya. Kemudian untuk demonstrating the generosity gene atau genetis yang murah hati gitu ya, kita harus bermurah hati ke tim kita. Itu ada 3 yang bisa kita gunakan, kata Jack Welch. Yang pertama itu adalah uang atau bonus. Yang kedua itu promotion. Dan yang ketiga yang selemah-lemahnya tadi yang saya bilang adalah pujian. Pujian langsung ke anaknya. Dan juga pujian dengan menceritakan anaknya di slide-slide presentasi kita ketika kita ngomong ke banyak orang. Dan yang terakhir, apa sih yang harus dilakukan oleh seorang leaders? Yang terakhir adalah, kalau dituliskan di bukunya, make sure the work is fun. Ya, kita paham dan kita sadar bahwasannya bekerja itu ya stres gitu ya. Bekerja itu membuat ya mungkin suntuk gitu ya, tertekan gitu ya. Itu kenapa para leaders itu punya tanggung jawab untuk membuat fun gitu ya. Nah, membuat fun ini seringkali itu menjadi jargon, menjadi ya katakanlah ex-banner atau backdrop gitu ya. We got to be fun, we should happy gitu ya. Padahal sebenarnya Sobat Mania itu fun dan happy itu tidak didefine tapi dirasakan. Dan yang membuat pekerjaan itu fun atau tidak, yang menurut Jack Welch bilang tadi, itu adalah kita para leaders. Dan satu lagi yang membuat fun menurut Jack Welch dan masih ada kaitannya dengan buku Winning, itu adalah leaders celebrate. Artinya apa? Jangan lupa gitu ya, bahwasanya kita memang punya target nih sampai akhir tahun. Tetapi target ini gitu ya, kalau dicacah per bulan atau bahkan per minggu atau bahkan per hari, itu akan kelihatan gitu ya, misalnya daily achievement gitu ya. Nah, ketika kita capai target daily achievement kita, itu kita harus melakukan selebrasi. Selebrasi di sini maksudnya bukan pesta besar-besaran, selebrasi mungkin ya sekedar beli Pizza Hut,
selebrasi mungkin ya sekedar mungkin beli makanan ringan dimakan bareng-bareng gitu ya. Nah, artinya Jack Welch sangat menyarankan untuk celebrate small wins, untuk melakukan perayaan kemenangan-kemenangan kecil. Nah, itu yang akan membuat make sure the work is fun. Itu salah satu cara menurut Jack Welch bagaimana membuat pekerjaan ini menjadi fun. Ya, menurut saya para leaders ya harus bisa mingle, berbaur gitu ya, bercerita, mungkin ya ngasih jok-jok ringan gitu ya, saling berdiskusi dengan tim dan jangan tegang. Nah, mungkin itu Sobuk Mania 5 hal yang menurut Jack Welch esensial banget sebagai para leaders gitu ya. Kita sebagai leaders itu harus paham gitu ya. Ya, saya coba ulangi. Yang pertama adalah getting in everyone's skin. Yang kedua, serving as CMO, Chief Meaning Officer. Yang ketiga, kita sebagai leaders harus removing blockage. Dan yang keempat, demonstrating the generosity gene. And last, making sure the work is fun. Oke, itu Sobuk Mania ya. Ini konten pertama di tahun 2022. Dan buku The Real Life MBA ini, ya walaupun Kang Raffi udah S2 gitu, tapi buku The Real Life MBA ini sangat ngebantu di lapangan, kemudian yang ngasih contoh, karena bukunya bukan hanya bicara benarnya Jack Welch atau hero-nya Jack Welch, tapi dia bicara juga tentang salah-salahnya Jack Welch di mana gitu. Nah, itu mungkin Sobuk Mania terlalu banyak yang bisa diceritakan di sini. Dan memang Kang Raffi agak-agak bingung kita mau nyorotin yang mana, tentang permainannya, kemudian tentang tim, atau tentang leadershipnya, atau tentang kitanya. Kita akan bahas ya mungkin lain kali ya, karena ini akan menjadi panjang. Yang belum subscribe silakan subscribe, yang mau ngasih komentar silakan komentar di bawah. Sampai jumpa minggu depan. Saya Abi, Kang Raffi. Ciao.